jalur A atau dari arah jalur Jakarta ke Semarang. Dalam laka lantas tersebut melibatkan truk box Hino milik Rosalia Express yang bertabrakan dengan kendaraan Avanza milik True TV1. Dari akibat kecelakaan tersebut, 3 True TV1 meninggal dunia di tempat dan 2 mengalami luka. Mbak Felicia luka ringan, Mas Dedi luka berat. Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polres Jawa Tengah dan Polres Pemalang, disimpulkan bahwa akibat kecelakaan tersebut adalah pengemudi berinisial J atau Janito umur 36 tahun tersebut mengalami microsleep, sehingga mengakibatkan konsentrasinya hilang dan menabrak kendaraan True TV1 yang sedang parkir di bahu jalan tol. Dari akibat kejadian tersebut, kita telah melakukan pengolahan TKP dan juga kita sudah mengevakuasi korban ke rumah sakit dan juga kita sudah melakukan pengambilan keterangan dari saksi-saksi yang di lapangan. Dan hasil penyelidikan dan sudah dilakukan gelar perkara bahwa kasus sudah dinaikkan menjadi penyidikan dan dilakukan penetapan tersangka berinisial J atau Janito umur 36 tahun, itu selaku sopir dari truk box tersebut. Adapun pasal yang dilanggar adalah pasal 30, ayat 4, ayat 3, dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Demikian. Karena dari rekan-rekan ada pertanyaan, silakan Mas. Sopir tersebut mengalami microsleep. Jadi seperti yang saya sampaikan pada saat awal kejadian tersebut, yang bersangkutan mengaku menghindar dari kendaraan, ternyata telah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan oleh penyidik bahwa tersebut bukan menghindar karena beliau mengalami microsleep. Dia mengantuk atau tidur sesaat pada saat menyetir dari kendaraan tersebut, sehingga kendaraan tersebut menabrak kendaraan atau mobil True TV1 yang sedang berhenti di bahu jalan. Demikian. Nah, untuk sementara hasil penyelidikan dari hasil penyelidikan PAA yang melihat bagaimana peristiwa kejadian terjadi, tidak ada pengereman, dan dari lokasi tabrak sampai dengan titik akhir pemberhentian kendaraan jauh kurang lebih 70. Untuk kecepatan masih dilakukan penyelidikan. Kita menggunakan analisis PAA dan nanti kita akan sampaikan berapa kecepatan. Karena ini proses penyidikannya sedang. Yang betul sesuai dengan apa yang perhitungan dari titik tabrak sampai titik berhentinya kendaraan tersebut mendorong kurang lebih 75. Yang namanya kendaraan besar kan tidak bisa begitu cepat, dia membutuhkan, dan dari pula kita bisa melihat bagaimana microsleep itu apa, akibat microsleep itu apa, refleks dari pengemudi atau sopir yang mengalami microsleep itu ada. Kita kan akan tahu begitu. Orang yang tertidur pada saat sadar dia tidak refleks itu dia gerakan itu menyadari situasi itu kan tidak. Ya. Satu dirujuk ke kalau nggak salah, Mas Gigi ya.
ya jadi itu direvisi dan dia harus pengobatan yang lebih fokus ya dalam menangani itu hal untuk sementara masih dilakukan penyelidikan pendalaman tapi kesimpulan oke cukup Pak Dirlantas ada yang di sini 6 tahun penjara tambahan untuk transaksi kita tambahin sedikit. Oke, silakan setelah ini Pak Dirlantas akan menyampaikan tentang silakan Pak Dirlantas. Jadi setelah pihak Polri ini kemudian kita melakukan pemeriksaan awal, dia kemarin telah melakukan gelar perkara terkait di dalam internal kepolisian, kemudian ditetapkanlah untuk inisiasi tersebut sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan laka lantas yang melibatkan teman-teman daripada korban. Sampai dengan saat ini kita telah melakukan pemeriksaan 5 orang saksi, kemudian nanti akan kita tambah lagi beberapa saksi perkuat di dalam proses penyidikan tersebut. Kemudian hal-hal lain terkait dengan masalah proses penyidikan masih terus berkembang, dilakukan upaya-upaya oleh penyidik yang ada di Polres Pemalang, dan nanti pada waktunya akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan proses ke pihak kejaksaan. Mungkin rekan-rekan tambahan dari saya, tambahan masukan dari sementara dari ke mobil berapa? Ya, tadi disampaikan Pak Kabid Humas bahwa keterangan awal memang pengakuan daripada saudara inisial JT yang bersangkutan berusaha menghindar kendaraan di depan. Kemudian setelah dilakukan pendalaman dari beberapa alat bukti yang kita peroleh, dan itu ternyata yang bersangkutan pada saat di BAP menyampaikan bahwa yang bersangkutan kehilangan konsentrasi dan mengalami kesesaat atau mikroslip, kemudian mengambil oleng ke arah kiri dan menuju kendaraan rekan-rekan TV1 yang sudah berhenti di bahu jalan, dan memang titik tumbuhnya kalau tidak salah 315 400 atau 300 bergeser kurang lebih hampir 75 cm. Hasil daripada olah TKP tim TAA saat ini belum ditemukan adanya pengereman terhadap kendaraan truk tersebut. Memang sopir truk ada 2, yang satu kernet, yang satu truk, tapi itu sopir cadangan. Dan kita dalami seberapa jauh yang bersangkutan mengendarai, karena berangkat dari wilayah Tangerang dan sasaran ke Jawa Timur. Kemudian ada beberapa titik karena itu namanya membawa barang-barang paketan, ada beberapa titik yang dilalui dan ada beberapa tempat checkpoint juga yang bersangkutan sempat istirahat. Contoh pada saat di wilayah kilometer 110 kalau tidak salah, 200 antara Subang dan Pejagan sempat istirahat sejenak, kemudian melanjutkan lagi, dan pada saat istirahat di Pejagan kejadian jam 4.05 tersebut. Kami atas nama Polda Jawa Tengah sekali lagi turut belasungkawa dan bercita atas meninggalnya rekan-rekan wartawan, Iwan, semoga almarhum diterima di sisi Tuhan kuasa dan kita. Itu rekan-rekan ada tambahan? Kalau dari dokumen SIM, STNK dan KIR ini yang telah kami peroleh, kami amankan, itu masih sesuai dengan SOP atau prosedur yang berlaku. Kalau mengenai masalah kendaraan, rekan-rekan tanyakan, kita akan lakukan pemeriksaan nanti dengan ahlinya, kita isu maupun dari teman-teman di PDIP dan ATPN. Dari pada saat kejadian yang satu tidak dalam kondisi sadar. Jika pada saat kita minta keterangan, berikan informasi sesuai yang kita sampaikan tadi. Terima kasih.